Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Amelia. Saya peserta magang dari Bimba A.I.U.E.O Cipadu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas di luar kelas hari ke-9. Yang bagian A yaitu pertanyaan mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba. Nomor 1 yaitu apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Baik, jadi arti tanda panah adalah alur. Lalu yang nomor 2 yaitu apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Baik, arti dari garis tebal pada bagan kurikulum adalah syarat. Lalu yang nomor 3, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Baik, arti dari tanda seru pada bagan kurikulum adalah hati-hati. Keempat, yaitu jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Baik, cara membaca bagan kurikulum Bimba yaitu tanda panah menandakan alur, tanda seru menandakan hati-hati, dan pastikan syarat terpenuhi, dan juga garis tebal menandakan syarat. Lalu yang kelima, apa syarat HSAIUEO? Baik, syarat HSAIUEO adalah verbal AIUEO. Lalu soal yang keenam, yaitu apa syarat modul B1A? Syarat modul B1A adalah HSAIUEO, D4HVK, dan juga verbal BDG KMPSY. Yang ketujuh, apa syarat modul B1B? Syarat dari modul B1B adalah D4HVS, verbal JLNTRC, dan juga B1A. Lalu nomor 8 yaitu apa syarat D4HVS? Syarat dari D4HVS adalah D4HVK dan 4HVS. Lalu nomor 9 yaitu apa tahap selanjutnya setelah 4HVK? Yaitu tahap selanjutnya adalah 4HVS dan D4HVK. Lalu yang nomor 10 yaitu apa tahap selanjutnya setelah B1A? Tahap selanjutnya yaitu adalah B1B. Soal yang 11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Nah, tahap selanjutnya setelah B1E adalah B1F dan B4 dengan syarat lain B1D dan juga B2. Lalu yang nomor 12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Tahap selanjutnya setelah B4 adalah B5 dengan syarat terampil B3 dan juga B1F. Selanjutnya soal bagian B yaitu pertanyaan mengenai tahap persiapan. Soal nomor 1 yaitu apa pengertian tahap persiapan? Nah, tahap persiapan adalah tahap verbal di mana anak diperkenalkan bunyi hurufnya terlebih dahulu agar anak mudah mengenali bentuk huruf simbolnya, dan anak menyukai kegiatan tahap persiapan yang akan berdampak pada meningkatnya kemampuan anak. Lalu yang nomor 2 yaitu apa pengertian dari huruf verbal. Nah, huruf verbal adalah huruf yang hanya dibunyikan dengan cara diucapkan dan diperdengarkan tanpa memperlihatkan bentuk hurufnya. Lalu yang ketiga yaitu tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Nah, tahap persiapan disebut juga dengan tahap verbal. 4. Yaitu mengapa ada tahap persiapan? Baik, mengapa ada tahap persiapan? Agar anak lebih siap ke tahap selanjutnya supaya proses belajarnya bertahap, yaitu small step system. Lalu yang kelima yaitu apa tujuan adanya tahap persiapan? Nah, tujuan dari adanya tahap persiapan adalah agar anak menyukai kegiatan menulis dan agar menguatkan psikomotorik halus. Lalu yang keenam yaitu materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan. Nah, materi yang termasuk dalam tahap persiapan yaitu ada huruf verbal AIUEO, lalu ada huruf verbal BDG KMPSY, lalu ada huruf verbal JLNTRC, lalu ada 4 huruf verbal kembar, lalu ada 4 huruf verbal sederhana, ada dikte 4HVK, lalu ada 5 huruf verbal sederhana, ada dikte 4 huruf verbal sederhana, ada dikte 5 huruf verbal sederhana, dan juga 4 HKS. Yang ketujuh yaitu bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan. Baik, cara penyampaian tahap persiapan yaitu dengan berdialog, bercerita, lalu juga berdongeng ataupun mendongeng. Selanjutnya soal bagian C yaitu pertanyaan mengenai HVAIUEO. Yang pertama, apa pengertian dari HVAIUEO? Jadi HVAIUEO adalah huruf verbal AIUEO, adalah pengucapan bunyi huruf AIUEO tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Dalam penyampaiannya, huruf verbal AIUEO dikenalkan sebagai satu kata. Lalu yang kedua yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal AIUEO. Nah, tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal AIUEO. Lalu tujuan khususnya yaitu anak terampil mengucapkan bunyi huruf AIUEO. Soal nomor 3
yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal A, I, U, E, O. Baik cara memperkenalkannya dengan bercerita, berdongeng, bernyanyi, dan juga permainan. Lalu juga ada beberapa tahapannya nih. Yang pertama, motivator mencontohkan terlebih dahulu cara pengucapan hurufnya, yaitu A, I, U, E, O secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui yel bimba dengan cara yang menyenangkan. Lalu yang kedua, yaitu motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf A, I, U, E, O secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui yel bimba dengan cara yang menyenangkan. Baik, selanjutnya bagian D yaitu pertanyaan mengenai HVBDG KMPSY. Yang pertama yaitu apa pengertian dari HVBDG KMPSY? Ya, pengertiannya adalah pengucapan huruf BDG KMPSY tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Lalu yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HVBDG KMPSY? Baik, tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal BDG KMPSY. Lalu tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf BDG KMPSY dengan benar. Lalu yang ketiga, bagaimana cara motivator memperkenalkan huruf verbal BDG KMPSY? Baik, caranya dengan bernyanyi atau bisa mencontohkan cara pengucapan huruf BDG KMPSY secara perlahan dan diulang-ulang melalui lagu BDG KMPSY dengan cara yang menyenangkan. Lalu bisa juga motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf BDG KMPSY secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu BDG KMPSY. Bagian E yaitu pertanyaan mengenai HVJLNTRC. Yang pertama, apa pengertian dari HVJLNTRC? Nah, huruf verbal JLNTRC adalah pengucapan bunyi huruf JLNTRC tanpa memperlihatkan simbol. Lalu yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HVJLNTRC? Nah, tujuan utamanya yaitu adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf JLNTRC. Lalu tujuan khususnya adalah anak terampil mengucapkan bunyi huruf JLNTRC dengan benar. Yang ketiga yaitu bagaimana cara motivator memperkenalkan HVJLNTRC. Nah, caranya itu dengan bernyanyi. Misalkan, motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf JLNTRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLNTRC dengan cara yang menyenangkan. Lalu, kemudian motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf JLNTRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLNTRC dengan cara menyenangkan. Lalu bagian F yaitu pertanyaan mengenai HVABC. Yang pertama, ada apa pengertian dari HVABC? Nah, HVABC adalah mengajak anak menirukan verbal ABC melalui lagu ABC. Lalu yang kedua, yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HVABC? Nah, tujuan utama adalah anak menyukai kegiatan bernyanyi huruf verbal ABC. Lalu tujuan khususnya yaitu adalah anak terampil mengucapkan bunyi huruf ABC. Lalu yang ketiga, bagaimana cara motivator memperkenalkan huruf verbal ABC? Nah, caranya itu dengan cara bernyanyi. Sekian jawaban saya mengenai tugas di luar kelas hari ke-9. Kurang lebihnya mohon maaf. Tak lupa salam bimba, tetap semangat dan terus belajar.